Kolesterol tinggi bisa dialami siapa saja, baik usia tua ataupun usia muda, baik laki-laki ataupun perempuan. Kolesterol tinggi ini juga bisa menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit serius, terutama penyakit-penyakit kardiovaskuler. Jadi perlu banget nih untuk diturunkan. Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal alamin. Siapa nih yang punya kolesterolnya atau kadar kolesterol sedang tinggi? Tenang aja, jangan panik, jangan bingung ya. Karena kolesterol tinggi ini bisa diturunkan secara alami dan siapapun boleh mencobanya. Ada beberapa cara alami nih yang bisa dilakukan untuk membuat kadar kolesterol turun dengan lebih cepat. Yang pertama, itu perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Ya, jangan nggak suka makan sayur dan buah. Jangan jarang-jarang nih makan sayur dan buahnya. Karena itu bisa membuat kadar kolesterol kamu tinggi nih kalau kurang suka makan sayur dan buah. Jadi, saya sarankan sekali untuk memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan. Sayur dan buah itu merupakan salah satu cara terbaik nih teman-teman untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Karena kandungan serat di dalam sayur dan juga buah gitu ya, itu akan membantu untuk menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL. Jadi, jumlah konsumsi sayur dan juga buah-buahan yang disarankan untuk menurunkan kadar kolesterol itu sekitar 500 gram setiap harinya. Boleh digabung nih antara sayur dan juga buah. Yang kedua itu adalah hindari makanan yang berlemak. Salah satu penyebab utama kolesterol tinggi itu adalah sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan lemaknya, khususnya lemak trans, lemak jenuh, dan juga lemak-lemak yang terkandung pada gorengan nih, lemak trans, lemak jenuh tadi. Makanan berlemak itu merupakan musuh banget ya bagi pengidap kolesterol tinggi. Oleh karena itu, hindarilah konsumsi makanan berlemak tersebut. Contohnya goreng-gorengan tadi. Sebagai gantinya, banyak kan pilihan makanan rendah lemak lainnya. Ikan, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, putih telur, kacang-kacangan, tahu dan juga tempe. Namun tetap dipastikan dengan tidak menggoreng makanan-makanan tersebut. Olah makanan tersebut dengan cara yang sehat. Yang ketiga, kamu bisa mencoba untuk mengkonsumsi omega 3. Makanan dengan kandungan tinggi omega 3 itu merupakan jenis makanan yang disarankan nih bagi pengidap kolesterol tinggi. Karena makanan yang kaya omega 3 itu dapat membantu turunkan kolesterol dan juga kadar trigliserid di dalam darah. Ada beberapa pilihan makanan kaya akan omega 3 yang disarankan. Ya, seperti ikan salmon. Tapi mahal ya, dan juga jarang nih di tempat kita. Makarel, tuna, ikan sarden nih, banyak kan. Kemudian kacang kenari itu juga bagus nih teman-teman. Dan juga chia seed, biasanya itu juga banyak. Jadi, makanan-makanan tersebut sebaiknya agak sering nih dikonsumsi, menjadi salah satu makanan favorit kamu. Kalau ada yang nanya ya, bentuk suplemen gimana dok? Boleh-boleh aja bentuk suplemen, tapi tetap ya yang BPOM dan juga dibaca nih aturan pakainya. Yang keempat itu adalah makanan serat larut. Dengan cara memperbanyak asupan serat larut itu akan membantu untuk menurunkan kadar kolesterol kamu. Makanan yang mengandung serat larut itu merupakan pilihan terbaik ya untuk menurunkan kadar kolesterol. Ada beberapa nih pilihan makanan yang kaya serat larutnya. Contohnya buah alpukat, ubi jalar, sayuran brokoli, lobak, buah pir, wortel itu juga bagus, apel, kacang merah, gandum itu juga bagus ya. Untuk produk suplemen atau minuman yang mengandung serat larut itu juga ada teman-teman. Contohnya beta-glukan atau inulin. Beta-glukan itu mampu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Sedangkan si inulin itu akan bermanfaat nih untuk menurunkan kolesterol total dan trigliserid yang ada di dalam darah. Cara yang kelima yaitu adalah dengan menjaga berat badan. Menjaga berat badan ideal itu juga merupakan kunci nih untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi.
Sebab orang dengan berat badan berlebih itu biasanya rentan mengalami peningkatan kadar kolesterol di dalam tubuh. Oleh karena itu, terapkan diet yang sehat untuk menurunkan dan menjaga berat badan yang ideal. Yang keenam, olahraga teratur. Aktivitas fisik seperti olahraga itu juga mampu ya untuk membakar sisa-sisa lemak nih yang bisa saja berpotensi untuk menyumbat aliran darah. Selain itu, olahraga itu juga dapat mengurangi nih kadar kolesterol jahat atau LDL dan juga meningkatkan HDL atau kadar kolesterol baik. Jadi, luangkan waktu walaupun sebentar untuk berolahraga secara rutin. Setiap harinya 30 menit atau 150 menit nih dalam seminggu. Yuk kita mulai olahraga. Cara yang ketujuh yaitu adalah menghindari merokok bagi yang merokok. Karena kebiasaan merokok dapat membawa banyak sekali ya teman-teman efek buruk bagi kesehatan tubuh. Pada perokok, sel-sel kekebalan tubuh itu tidak dapat nih mengembalikan kolesterol dari dinding pembuluh darah ke darah lagi untuk diangkut ke hati. Sehingga kerusakan ini biasanya terkait nih dengan adanya kandungan tar, tembakau yang ada di dalam rokok, bukan kandungan nikotinnya. Jadi, lama-lama terjadi penyumbatan pada arteri si perokok. Selain dapat menurunkan kolesterol baik, kebiasaan merokok itu juga dapat membuat pembuluh darah menjadi kaku. Akibatnya, resiko untuk terkena penyakit jantung dan stroke itu akan meningkat. Jika kamu memiliki kebiasaan merokok, sebaiknya segera hentikan. Selain itu, kamu juga harus menghindari asap rokok. Bagi perokok, jangan merokok di tempat sembarangan ya. Orang yang nggak merokok itu bisa terkena asap kalian. Dan kalian bisa menyebabkan masalah kesehatan pada orang yang sudah tidak merokok. Ingat ya, bagi perokok. Yang kedelapan, kurangi konsumsi daging sapi. Daging sapi itu merupakan salah satu makanan yang dapat memberikan banyak manfaat kan untuk tubuh kita. Contohnya sebagai sumber protein hewani, zat besi, dan juga vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, dalam setiap 100 gram atau 1 on daging sapi ya, itu terdapat kandungan lemak totalnya sekitar 12-42 gram. Dan 78-94 mg kolesterol. Oleh karena itu, pengidap kolesterol tinggi sebaiknya tidak mengkonsumsi daging secara berlebihan. Jika memang nih teman-teman ingin mengkonsumsinya, pastikan untuk mengolahnya dengan cara yang sehat, seperti direbus, dipanggang, atau dikukus. Dan ingat ya, walaupun enak, tidak dikonsumsi secara berlebihan. Oke teman-teman, udah tahu ya 8 cara alami yang bisa dilakukan untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi selain mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh dokter. Tetap ya, kalau memang kadar kolesterolnya itu tinggi, harus konsultasikan ke dokter, dan jika diperlukan untuk obat-obatan, boleh konsultasi ke dokter agar mendapatkan obat untuk anti kolesterolnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa ya di subscribe nih Dr. WSP, kemudian semua medsos saya Dr. WSP. Kita akhiri dulu ya, sampai di sini. Wassalamualaikum.